saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita kembali menjalankan ibadah doa pagi kita secara online pada hari ini dalam tema kedamaian dan penghiburan terambil dari Filipi 4 ayat 6-9. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan dengan kidung pujian kita NKB 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu lelaku tidak berubah. Kaulah pelindung Bapa di tempat. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah. Bersama Allah memuji, bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau memberikan kami hari yang baru hari ini. Dengan segala hal yang telah kami lewati di hari yang lalu dan tadi malam, maka biarlah di pagi hari ini kami punya semangat, kekuatan, dan harapan untuk menjalankan hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, maka biarlah dari dalamnya kami memperoleh pegangan untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat 6-9. Filipi 4 ayat 6-9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Di dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan menyatakan agar apapun jangan dikhawatirkan dalam hidup kita. Mungkin kita mau protes sama Tuhan ketika membaca atau mendengar ayat ini.
Bagaimana kita tidak khawatir kalau memang situasi pandemi ini masih harus kita jalani? Bagaimana kita tidak khawatir ketika melihat usaha dan pekerjaan kita begitu sulit? Bagaimana kita tidak khawatir melihat kondisi kesehatan dari kita atau keluarga atau teman sahabat kita yang mungkin juga terdampak oleh COVID-19? Bagaimana tidak khawatir dalam situasi saat ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, namun apa yang disampaikan oleh firman Tuhan mengingatkan kepada kita sesuatu hal yang lain dari sisi, bukan hanya dari sisi kekhawatiran. Ayat firman Tuhan tidak mengajak kita untuk menganggap bahwa masalah hidup itu tidak ada, atau bahwa menganggap bahwa masalah itu tidak pernah akan terkena pada kita. Namun apa yang diajak oleh firman Tuhan adalah agar kita memikirkan setiap masalah-masalah kita bukan dari sisi pikir kita, melainkan agar membawa setiap masalah kita, pergumulan kita, sebesar apapun pergumulan itu, kita mau membawa itu di dalam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Sehingga bukan masalah itu yang menjadi fokus dan perhatian kita, melainkan bahwa di dalam masalah dan pergumulan itu kita mau fokus kepada apa yang Tuhan rencanakan, pada damai sejahtera, pada kekuatan, pada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa menangani masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Ayat firman Tuhan mengajak kita untuk tidak fokus kepada setiap masalah yang akhirnya membuat kita menjadi khawatir, tapi kita fokus kepada doa-doa dan permohonan hubungan kita kepada Tuhan. Alkitab mengatakan agar kita menyatakan segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan. Maka ketika kita memiliki banyak pikiran-pikiran yang bisa membuat kita khawatir, kita diingatkan mari cepat-cepat untuk kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, mengajukan permintaan kita pada Tuhan, menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, dan bukan menjadi orang yang cepat-cepat khawatir dengan melihat semua masalah. Sekalipun kita khawatir, mari membawa kekhawatiran itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kita damai sejahtera, kekuatan dan keteguhan ketika kita menaikkan doa-doa kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita menaikkan doa dan permohonan kita dengan ucapan syukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang kuat. Orang yang bersyukur adalah orang yang mampu untuk melihat hidup ini dari sisi hal yang baik. Orang yang mampu bersyukur adalah orang yang mampu melihat hidup ini bahkan dari sudut kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik. Orang yang mampu bersyukur akan memiliki semangat dan motivasi menjalankan hari-harinya sekalipun ada banyak masalah dan pergumulan yang datang. Orang yang bersyukur adalah orang yang mampu untuk menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya dan terkagum dengan berkat-berkat Tuhan itu. Sebagai anak-anak Tuhan, maka Tuhan tentu menginginkan kita memiliki banyak hal yang baik di dalam hidup ini, bukan? Dan termasuk adalah memiliki yang baik di dalam pikiran kita. Karenanya mari merenungkan apa yang firman Tuhan ajak kepada kita untuk kita miliki di dalam pikiran kita. Ada 8 hal dari Filipi 4 ayat 8 tadi yang sampaikan kepada kita. Mari kita bahas satu demi satu. Ketika Alkitab berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Hal yang benar yang kita harus pikirkan dan bukan hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah, hal-hal yang jahat. Benar dalam sisi apa? Tentu benar bukan benar menurut pendapat kita masing-masing sebagai manusia, tetapi pikirkanlah semua yang benar berarti adalah memikirkan semua yang benar dari sudut kebenaran Allah. Kebenaran Allah sesuai dengan hukumnya, kehendaknya, rencananya, aturan-aturannya bagi kita sesuai dengan firman-Nya. Hal yang kedua adalah tentang semua yang mulia. Kemuliaan adalah ciri Allah yang penuh hormat. Dan kemuliaan Tuhan patut kita puji di dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka memikirkan semua yang mulia, mari memikirkan semua hal yang bisa mendatangkan pujian bagi nama Tuhan. Memikirkan semua hal yang mulia berarti memikirkan bagaimana rasa hormat kita kepada Tuhan kita jalankan. Memikirkan semua yang mulia adalah memikirkan bagaimana hari ini kita jalani sebagai hari yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika nama Tuhan kita sembah di hari ini. Memikirkan semua yang mulia. Hal yang ketiga adalah semua yang adil. Adil berarti seimbang. Adil berarti bahwa kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kita dapat kita tunjukkan juga secara adil kepada orang-orang lain. Ketika kita berhadapan dengan keluarga kita, maka kita mau belajar untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kita, misalnya tanpa pilih kasih. Perhatian kita kepada anak yang satu sama besarnya dengan perhatian kita kepada anak yang lain.
bahwa kita mau menjadi orang-orang yang adil di dalam hidup kita, dan itulah yang kita pikirkan di dalam hari-hari kita. Lalu hal yang keempat adalah semua yang suci. Suci berarti bersih, tanpa noda. Sebagai manusia tentu kita semua punya dosa, punya kesalahan. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dan memulihkan kita. Kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mengampuni, yang menyelamatkan kita, yang menebus setiap dosa-dosa kita. Maka di dalam hal yang keempat ini, kita mau memikirkan semua yang suci, berarti memikirkan semua keselamatan dan pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Memikirkan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Karenanya kita tidak hidup di dalam iman yang kalah, tapi iman yang menang. Kita hidup dalam iman yang membuat kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dan karenanya kita juga sanggup untuk menjadi orang-orang yang mengampuni orang-orang lain dalam kehidupan kita. Bahwa ada banyak hal yang menjadi dosa dan kesalahan kita atau orang lain, tapi yang mau kita pikirkan bukan dosa dan kesalahannya, tapi kuasa pengampunan Tuhan yang mau kita aminkan dan tunjukkan dalam hidup kita. Lalu hal yang kelima adalah tentang semua yang manis. Manis di sini tentu bukan makanan manis atau minuman manis yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang diabetes. Namun manis di sini adalah tindakan-tindakan yang mendatangkan sukacita, mendatangkan rasa bahagia, mendatangkan rasa gembira. Katakanlah di dalam keluarga kita, anak-anak kita mungkin bergumul dengan situasi harus studi di rumah, dan kita juga bergumul dengan beratnya pekerjaan kita atau sulitnya kita bisa melakukan aktivitas dan pelayanan kita. Kita sama-sama merasa sulit, tapi kita berada dalam rumah yang sama dengan keluarga kita. Maka mari berbagi kegembiraan bersama dengan keluarga kita. Hal yang keenam adalah memikirkan semua yang sedap didengar. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, pasti setiap hari ada banyak hal yang kita dengar. Kita dengar renungan-renungan, kita dengar laporan-laporan dari televisi mengenai kondisi COVID, kita juga mendengar informasi dari sekitar kita, dari teman, tetangga, kita mendengar orang-orang yang bercerita melalui telepon dengan kita mendengar banyak hal dalam hidup kita setiap hari. Firman Tuhan mengajak kita, pikirkanlah semua yang sedap didengar. Apa maksudnya? Maksudnya tidak semua yang kita dengar itu harus kita pikirkan. Kita harus menyeleksi telinga kita harus menyeleksi apa yang masuk ke kuping kita. Jangan kemudian kita fokuskan, kita habiskan energi untuk memikirkan semua itu, sehingga kita akan kelelahan. Tapi mari kita mendengar banyak hal dari dalam hidup kita, dari sekitar kita, dari orang lain, dari media massa dan sebagainya. Tapi yang kita pikirkan, yang kita renungkan bukanlah semua hal. Pikirkanlah semua yang sedap didengar. Kabar tentang orang-orang yang selamat, tentang petugas medis yang terus bersedia berjuang. Mari kita memikirkan semua yang kita dengarkan menjadi kebaikan, kata-kata motivasi, kata-kata penyemangat. Kita mau memikirkan semua hal-hal yang sedap untuk didengarkan oleh kita dan sedap untuk didengarkan oleh orang-orang lain. Mari kita juga terus memikirkan dan kemudian mengucapkan kata-kata yang sedap didengar oleh orang-orang lain. Lalu yang ketujuh adalah semua yang disebut kebajikan. Kebajikan adalah hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita, namun juga tentu bagi orang lain. Maka di dalam situasi ini, daripada kita sibuk memikirkan tentang kekurangan kita, tentang kebutuhan kita, dan selalu merasa kurang, selalu merasa khawatir, selalu merasa takut dengan hal-hal itu, mari kita memikirkan, mengalihkan pikiran kita kepada kebajikan. Mengalihkan kepikiran kita, apa hal baik yang bisa kita lakukan dalam situasi sulit saat ini. Dengan demikian kita tidak memfokuskan diri kepada kekhawatiran dan ketakutan kita, tapi belajar untuk berempati dan melihat bahwa ini adalah pergumulan bersama, dan membuat ruang hati kita terbuka untuk melihat bahwa ada banyak orang yang juga menderita, ada banyak orang yang juga sulit, ada banyak orang yang harus bertahan dalam hidupnya,
dan kita semua bersama-sama bergandengan tangan menjalankan perjuangan kita menghadapi situasi COVID saat ini sebagai satu kehidupan di dalam Tuhan. Lalu hal yang ke-8 Bapak Ibu sekalian adalah mari memikirkan semua yang patut dipuji. Memikirkan patut dipuji bukan berarti kemudian kita melakukan sesuatu untuk mencari-cari pujian dari orang lain, melainkan memikirkan segala yang patut dipuji berarti memikirkan bagaimana agar di dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita melakukannya sebaik-baik mungkin sehingga layak untuk dipuji. Tapi jangan berharap bahwa kemudian orang harus memuji kita. Saat orang tidak memuji kita, kita kemudian menjadi lemah dan merasa berdaya dan tidak merasa semangat dan sebagainya. Melainkan kualitas kebaikan itu biarlah menjadi kualitas kebaikan yang bisa mendatangkan pujian, bahwa ketika kita melakukan usaha, kita lakukan usaha yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika kita melakukan studi, kita lakukan studi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan saya tahu bahwa terkadang kita memang sulit untuk memuji atau dipuji orang lain. Kita lebih sering atau lebih cenderung untuk memikirkan tentang kesalahan orang lain atau kesalahan diri kita dilihat oleh orang lain. Namun apa yang firman Tuhan pagi hari ini sapa kepada kita, mengingatkan kita, mari bukan hanya memikirkan tentang kesalahan dan kekurangan orang lain lalu kita merasa kemudian menjadi jelek orang lain di mata kita, atau bahkan diri kita sendiri merasa kemudian tidak berdaya karena selalu melihat kekurangan dan kesalahan kita. Mari kita melihat semua hal yang patut dipuji dari orang-orang lain, bahkan patut dipuji dari hidup kita, yang semuanya pujian itu bukan hanya ditujukan tentu kepada kita dan orang lain semata-mata sebagai manusia, tapi pujian itu kiranya menjadi pujian bagi nama Tuhan. Maka mari melakukan segala upaya, perbuatan, perkataan kita yang terbaik yang bisa mendatangkan pujian bagi nama Tuhan di hari ini. Itulah 8 hal saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, yang firman Tuhan ajak kita renungkan di pagi hari ini ketika kita memikirkan tentang kedamaian dan penghiburan yang Tuhan berikan. Kedamaian dan penghiburan itu tidak melulu datang langsung dari Tuhan, tetapi perlu kita upayakan. Dan cara mengupayakannya adalah ketika kita mengelola pikiran kita, menyeleksi pikiran kita, mengupayakan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Dan saat ini dengan 8 hal baik yang firman Tuhan ajak untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan, menjadi orang-orang yang berpikir sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita pikirkan, sehingga pikiran kita menjadi pikiran yang positif, menjadi pikiran yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang baik. Dan karenanya kita juga akan mampu memandang dan melihat kehidupan ini dari sisi yang baik, dari sisi yang positif, dan bahkan dari sisi sudut pandang Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan, Filipi 4 ayat yang ke-7 tadi mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kini mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ada 3 pokok doa yang saya ajak untuk kita sama-sama naikkan. Yang pertama, kita berdoa untuk setiap orang yang sedang merasakan kekhawatiran dengan pekerjaan, dengan kondisi kesehatan dan kondisi keluarga. Kita doakan.
kedua, mari kita berdoa untuk setiap dokter, suster, staf rumah sakit, petugas ambulans, setiap orang yang bekerja berhadapan dengan COVID-19. Biarlah Tuhan menguatkan mereka sehingga mereka bisa lepas dari rasa khawatir mereka. Kita berdoa untuk setiap orang yang memikirkan rencana jangka panjang maupun pendek untuk menghadapi COVID-19 ini, baik para pemimpin bangsa-bangsa, pemimpin organisasi kemasyarakatan, organisasi kesehatan, bahkan juga para pemimpin di dalam lembaga-lembaga agama, termasuk juga para pemimpin gereja, agar punya pemikiran-pemikiran yang baik. Kita doakan. Mari kita naikkan doa tutup kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, setiap hari banyak hal yang kami pikirkan dan pikiran-pikiran itu membuat kami menjadi khawatir dan takut menjalankan hari ini, bahkan hari-hari kami ke depan. Tapi kami mau belajar untuk terus memelihara pikiran kami dengan damai sejahtera Tuhan, sehingga kami memikirkan apa-apa yang baik, yang mendatangkan kekuatan, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan rasa syukur dalam hidup kami. Biarlah kami berkonsentrasi, biarlah kami memfokuskan diri kami kepada setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Bahkan kami dapat terus berbagi kekuatan, inspirasi, dan teladan bagi banyak orang yang kami temui. Tuhan, biarlah kiranya kami dapat menjalani hari ini dan hari-hari kami ke depan dengan kekuatan, penghiburan, kedamaian yang berasal dari Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.